Sabda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, khususnya jamaah pengajian Jati Bening, Ibu Sandra dan rekan-rekan, dan seluruh kaum muslimin di mana saja berada, dan juga Sabda TV yang insyaallah semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin senantiasa memuji Allah, bersyukur dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Karena kita yakin yang membolak-balik segala keadaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balik kondisi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita yakin bahwasanya Allah Maha Rahman, sangat sayang, Rahim, sangat luas rahmatnya, kasih sayangnya kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kita terhadap kita. Allah juga Maha Alim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang ciptaannya dan dia Maha Latif, lembut dan Maha mengetahui. Allah Maha Adil. Allah Maha Bijak. Al-Adil, Al-Hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas dirinya kedzaliman. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hambanya. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku telah haramkan kedzaliman atas diriku. Maka itulah zat yang maha agung, maha gagah, yang maha suci, yang maha berkah, Allah Subhanahu wa taala, yang menentukan segala keadaan. Ya, sehingga kita ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah dan sabar dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam keadaan seperti sekarang ini, Masya Allah, biasanya kita kajian secara langsung di Masjid Al-Jabbar, ya, di Bekasi, di Jati Bening. Sekarang, Masya Allah, saya dari Pandeglang, ya, dan jamaah di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, ya, kita senantiasa bersyukur dan tersenyum, ya, di tengah wabah yang sekarang sedang merebah, wabah yang sekarang sedang merebah, virus yang luar biasa mendunia. Maka kita yakin bahwasanya ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang mengena kita kecuali dengan izin Allah. Ya, dalam surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya, tidaklah musibah yang mengena kita kecuali dengan izin Allah. Ini Allah. Ya,
Lalu kata Allah, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Dan siapa yang beriman kepada Allah, maka hatinya akan tenang, damai. Karena bersamanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada musibah yang mengena kalian baik di bumi ini secara keseluruhan atau pada diri kalian illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali telah tercatat di dalam kitab Allah sebelum terjadinya. Maka alhamdulillah, ya, sehingga kita senantiasa menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kita mengembalikan diri kita kepada Allah. Inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita pun akan kembali kepada Allah. Dan kita serahkan urusan kita, tawakal kepada Allah. Karena Allah berjanji, wa may yattawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah, aku di tanganmu. Nasib baik dan burukmu hanya ada di sisi engkau dan di tanganmu. Maka hasbuh, Allah akan mencukupinya. Ya, wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah sebagai, ya, wa kafa billahi wakila, wakil kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kita dan sebaik-baik penolong bagi kita. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, sehingga dalam kondisi seperti ini hati kita senantiasa tenang, bergembira, bertawakal, lalu angkat tangan kita kepada Allah, berdoa. Subhanallah, senjata yang sangat kuat dan mudah bagi seorang mukmin adalah doa. Ya, ad-du'a yanfa' fima nazal wa fima lam yanzil. Doa itu manfaat baik bagi perkara yang sebelum turun atau yang sudah turun. Subhanallah, sangat mudah bagi Allah untuk merubah gunung Uhud itu menjadi emas. Allah hanya tinggal katakan kun fayakun. Apalagi sekedar menghilangkan wabah dari sekitar kita. Maka kita berdoa kepada Allah. Kemudian tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Subhanallah. Jalan keselamatan. Allah bukakan kita dari kesulitan. Bahkan Allah berikan kita rizki dari jalan yang tidak kita kira-kira, yaitu dengan kekuatan takwa. Semakin takwa, semakin dekat, semakin kuat penghambaan diri kita kepada Allah, ya, maka insya Allah semakin kuat juga, yaitu dan semakin dekat juga kemudahan yang akan datang dari Allah SWT. Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala kemelut hidupnya, dan akan diberikan jalan dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak dikira-kira. Dalam surat At-Talaq beberapa ayat ini tentang takwa Allah sebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Ya, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, urusannya akan mudah terus, akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Naam, subhanallah, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yudim lahu ajra. Allah akan hapus dosanya dan Allah akan lipatkan dengan pahalanya. Allahu akbar. Maka ma'asyal muslimin rahimakumullah, ya, tentunya ya kita melakukan safety penjagaan yang sekarang pun subhanallah pemerintah dalam hal ini yang insya Allah menghendaki kebaikan untuk kita, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kita diperintahkan untuk lockdown atau sekarang PSBB, ya, Naam, kita diperintahkan untuk di rumahnya masing-masing, PSBB ya. PSBB ya, PSBB, dan untuk di rumahnya masing-masing. Insyaallah ya, ini semuanya adalah menimbang maslahat dan madarat, dan jangan lupa sekali lagi ada Allah yang maha kuat. Lebih yang maha memberi rezeki, maha kaya. Insyaallah Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Insyaallah rezeki kita telah dicatat oleh Allah SWT. Tidak akan kita dimatikan sampai jatah rezeki kita selesai. Maka ma'asyar muslimin, alhamdulillah, sekali lagi dalam kondisi seperti ini, hendaknya kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita bertasakhut, ya, membenci, ya, ketentuan Allah. Naam, kita sabar dan ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu akbar. Kerinduan ya kita kerinduan kita terhadap talabul ilm, masya Allah,
ini pertanda Allah Subhanahu wa taala ya masih menjaga kita sebagai seorang mukmin, ya, merindukan ingin mendapatkan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Serpihan-serpihan cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mendengar, yaitu dalil, mengenal ilmu. Maka subhanallah, oleh karena itu diusulkan untuk kajian yang biasa dilakukan secara langsung, ya, namun kita dalam kondisi seperti ini kita lakukan secara tidak langsung, maka insyaallah ini bagian daripada kebaikan yang perlu kita jaga, dan ini merupakan sifat seorang mukmin, yaitu subhanallah mencintai ilmu. Ya, dalam kondisi apapun tetap kita talabul ilm. Ya, apalagi sekarang kemudahan-kemudahan melalui media seperti ini, melalui TV, melalui radio, melalui jaringan internet, masya Allah. Ya, tidak menutup kita untuk melanjutkan, yaitu meningkatkan semangat kita, menjaga semangat kita dalam talabul ilm, dan melanjutkan yaitu aktivitas kita dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ya, kita doakan ya semoga kita dan keluarga kita dan kaum muslimin di mana saja berada, termasuk negeri kita, dijaga oleh Allah SWT, dan kita insyaallah suatu saat kembali ya melakukan kajian seperti biasa, ya, datang ke majlis, ya, bermajlis di rumah Allah. Ya, semoga Allah mudahkan, dan sebentar lagi kita akan Ramadan, masya Allah. Ya, semoga segera Allah buka, segera Allah angkat wabah ini. Kita rindu dengan jamaah, kita rindu dengan salat Jumat, kita rindu bertemu dengan kaum muslimin, hadir di majlis ilmu. Ya, kita rindu sebentar lagi kita akan tarawih. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa batan. Semoga Allah ya segera mengangkat sekali lagi ujian yang sedang menimpa kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah, para jamaah sekalian. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu dari kitab ya Al-Wasiyah bi ba'di Sunan Shibhil Mansiyah, yang alhamdulillah sudah mulai berada di penghujung, ya. Sekali lagi, kitab Al-Wasiyah bi ba'di Sunan Shibhil Mansiyah. Wasiat ya tentang sebagian sunnah yang hampir terlupakan. Allahu akbar. Ya, sunnah-sunnah, tuntunan-tuntunan Nabi, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hampir terlupakan. Dan subhanallah, memang di akhir zaman, ya, apalagi kita yang hidup di akhir zaman, semakin akhir zaman, ya, semakin nampak, yaitu asingnya sunnah, asingnya din al-haq yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal subhanallah, keselamatan mutlak ya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah. Ya, maka sampai kata Hasan Al-Basri mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh man rakibaha naja. Sunnah itu adalah ya diibaratkan seperti bahteranya Nuh, kapal yang dahulu dibuat oleh Nabi Nuh, yang tidak ada yang selamat kecuali yang bersama Nuh menunggangi kapalnya di saat itu ketika terjadi banjir bandang. As-sunnatu safinatu Nuh. As-sunnatu najah, ya keberhasilan, kebahagiaan. Oleh karena itu kata Nabi SAW ketika ya ada kabar tentang bagaimana huru-hara akhir zaman, kata Nabi, ya man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang panjang umur di antara kalian, hendaknya kalian akan dapatkan perpecahan yang begitu luar biasa di tengah umat ini. Kesesatan-kesesatan, syubhat dan syahwat. La ilaha illallah. Alhamdulillah Allah, di hari-hari ini ya kita tidak banyak keluar rumah. Allahu akbar. Keluar rumah sedikit. Ya, fitnah-fitnah nampak, baik syahwat yang ketika ke sana kita dengar musik, ketika kita ke sana melihat wanita yang tidak menutup auratnya, ketika ke sana subhanallah ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang minum khamar, yang riba, yang zina. La ilaha illallah. Ya, di luar sana juga subhanallah perpecahan umat. Ini kelompok ini jamaah ini dan jamaah itu. Masya Allah. Ini mungkin di antara hikmah. Setelah hikmah-hikmah yang lain, penghapus dosa, pengangkat derajat. Ya, dan ini tanda cinta Allah SWT di tengah kita.
dikenakan di tengah musibah ya yang sedang Allah turunkan saat ini dengan wabah virus yang sedang merebak, maka di antara hikmahnya Masya Allah sekarang kita berada di rumah-rumah lebih selamat, baik dari fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Karena zaman ini zaman yang sudah mulai manusia jauhnya dari sunnah. Maka kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kepegang oleh kalian sunnahku dan sunnah tuntunan para khulafa'u ar-rasyidin. Barakallahu fikum. Ya. Sebagaimana arahan ya panitia dan saya komunikasi kemarin, ya, insyaallah akan kita bahas, walaupun bab sebelumnya ada beberapa yang belum, namun mungkin kita masuk ke dalam bab hari ini, ya, jami' min as-sunan al-mahjura fi ba'd al-adab wal muamalat wa ghairihima, ya, yaitu bab tentang sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan yang berkaitan dengan adab dan muamalah dan yang lainnya, ya, adab wal muamalah dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian muallif rahimahullahu hafidhahullahu taala ya masuk ke dalam masalah yang al-mas'alatu at-tasi'atu wa thamanun, masalah yang ke-89, ya, di antara adab. Jadi karena ini adab, ya, beliau membahas tentang beberapa adab. Tentunya ketika berbicara adab, ya, adab itu ada adab dengan Allah, adab ma Allah, jadi adab tertinggi, ya. Dan yang kedua adab bersama Rasul alaihi salatu wassalam, ya, ini juga termasuk adab yang sangat tinggi setelah adab kita kepada Allah, dan adab kepada sesama. Adab kepada sesama, ya, akhlak wal muamalah. Oleh karena itu, ya, subhanallah, ma'asyiral muslimin wal muslimah, kalau kita rincikan atau klasifikasikan, ketahuilah bahwasanya urusan agama itu tidak lepas dari 3 perkara. Ya, perkara pertama adalah masailul iman, al-i'tiqad, al-aqidah wa tauhid. Masalah-masalah iman, aqidah, tauhid, ya, hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adanya bermuara di hati, al-qalb, al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi, dan seterusnya. Itu masalah yang pertama. Yang kedua yaitu masail al-ibadat, ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah, ritual penghambaan kita kepada Allah. Ya, ritual penghambaan kita kepada Allah, bagaimana puasa, bagaimana salat, bagaimana zakat. Ya, sebentar lagi kita insyaallah Ramadan, bagaimana kita puasa, tarawih, zakat fitri, na'am, dan seterusnya. Makanya ma'asyiral muslimin, ya, hendaknya di hari-hari ini kita membuka bab-bab tentang puasa. Ya, sebagai bentuk persiapan kita masuk ke bulan Ramadan. Na'am, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini babnya ibadah, atau yang dikenal dalam bidang ilmu disebut ilmu fikih. Yang kedua yaitu bab al-muamalah. Ya, bab al-muamalah, interaksi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Agama kita agama yang sangat sempurna. Ya, sangat sempurna. Seluruh interaksi muamalah, ya, antara sesama diatur. Sampai dengan hewan. Bahkan dengan orang kafir, bagaimana kita diatur interaksi kita. Allahu Akbar. Agama yang sangat sempurna. Dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan pemerintah, dengan rakyat. Ketika kita jual beli, ketika kita pinjam meminjam, dan seterusnya, ini muamalah. Nah, ini secara umum bahwasanya, oleh karena itu kalau kita ingin bahas agama, ini asasnya. Akidah, ibadah, muamalah. Akidah, ibadah, muamalah. Bisa diambil dari hadis, bisa diambil dari tafsir, bisa diambil dari sirah, ya, dan seterusnya. Nah, namun di sini yang dimasuk oleh adab beliau
ada mencakup seluruh adab, baik adab bersama Allah, bersama Rasul dan bersama sesamanya. Namun tentunya kitab ini adalah kitab yang meringkas, hanya menyebutkan masalah-masalah yang mansiyah yang hampir terlupakan, atau dan banyak ditinggalkan. Baik. Masalah kembali kepada kitab, masalah yang ke-89. Qala al-muallifu as-sujudu lisyukri inda husuli ma yasur wa indifa'i ma yakrah. Allahu akbar. Ya, yaitu melakukan sujud syukur. Allahu akbar. Sujud syukur. Ya, inda husuli ma yasur, ketika mendapatkan sesuatu yang membahagiakan. Dari nikmat-nikmat dunia, apalagi nikmat agama. Ya, nikmat-nikmat dunia, apalagi nikmat agama. Nikmat dunia contoh, misalkan seseorang masih mendapatkan anugerah putra, atau mendapatkan yaitu baru saja menikah, atau misalkan ya mendapatkan hadiah. Apa saja nikmat-nikmat yang kita anggap besar dari nikmat dunia. Ya, atau terangkatnya bala dari kita. Kemarin kita sakit, naudzubillah, misalkan terkena wabah. Ya. Atau misalkan rumah kita bebas dari perampokan, dari ancaman. Ya, dan seterusnya, terangkatnya bala dari kita. Maka ini juga bagian daripada nikmat. Atau nikmat agama. Ya, nikmat agama. Ya, di mana alhamdulillah dahulu barangkali Anda misalkan atau kita bergelimang dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, lalu tiba-tiba ada yang menunjukkan kita ke jalan sunnah dan kita sadar itu nikmat, maka itu juga nikmat agama. Atau kita dulu ikut kelompok sesat, ya, lalu alhamdulillah kita keluar dari kelompok tersebut, itu juga nikmat. Dan ini lebih besar daripada sekedar nikmat dunia, yaitu nikmat agama. Maka ma'asyal muslimin, nah di antara adab, Allahu akbar, ya, di antara sunnah yang dicontohkan Nabi SAW adalah disunahkan sujud syukur. Ya, sujud syukur. Masya Allah, ya, sujud syukur. Ketika ada nikmat besar, ya, yang kita dapatkan, kita melakukan sujud syukur. Taib. Di sini Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, beliau menerjemahkan makna sujud syukur. Ya. Atau sebelumnya, apa itu sujud syukur? Ya, sujud syukur sajdatun yaf'aluhal insan, dalam kitab yang lain, kitab Sahih Fiqh Sunnah, sajdatun yaf'aluhal insan inda hujumi ni'mah aw indifa'i niqmah. Ya, yaitu sujud yang dilakukan oleh manusia ketika datangnya nikmat atau hilangnya musibah. Mendapatkan nikmat atau hilangnya musibah, maka ini sujud syukur. Hukumnya apa? Al-Imam Baghawi mengatakan sujudus syukri sunnatun inda hudusi ni'mah, yaitu sujud syukur hukumnya sunnah. Masya Allah, ya, sunnah, ya, ketika adanya nikmat, talama kana yantadiruha, yang dia tunggu lama, ya, misalkan tadi, ya, tiba-tiba subhanallah tidak dapat keturunan, tiba-tiba dapat keturunan, masya Allah, ya, tiba-tiba ada orang menghutang nggak bayar-bayar, lama tiba-tiba dia bayar, alhamdulillah, gitu ya. Ya, tiba-tiba, ya, atau nikmat-nikmat yang lain dari nikmat besar, ya, dari nikmat besar, sedang cari jodoh, tiba-tiba dapat, ya, jodoh yang cocok, yang solehah, yang soleh, masya Allah, sujud syukur, ya, gitu. Sekarang kita lagi kesusahan, tiba-tiba ada orang kasih hadiah, kita dalam keadaan sulit, ya, mungkin sembako atau apa, sujud syukur. Lalu subhanallah kita sakit, tiba-tiba sehat, luar biasa, maka kita sujud syukur, ya, awin difa'i baliyatin yantadiru inkisyafiha, ya, atau yaitu terhindarnya musibah atau bala yang kita memang harapkan
ya supaya segera dibuka. Contoh ya Allah, semoga insya Allah dalam waktu dekat ya wabah yang sedang merebak ya COVID-19 ini ya Allah angkat, bersih negeri ini Allah. Ya semoga segera dibersihkan. Maka kita sujud syukur. Ya, maka kita sujud syukur ya. Naam. Sampai Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa kana min hadyihi wa hadi ashabihi, dan di antara yaitu bisa nyalakan itu. Di antara petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabatnya ya adalah sujud syukri inda tajaddudin ni'matin tasur, yaitu sujud syukur ketika ada nikmat-nikmat yang baru. Ya, nikmat-nikmat yang baru yang menggembirakan awan dibai nikmatin atau terangkatnya nikmat. Al-Imam Nawawi mengatakan i'lam annahu yustahabbu liman tajaddada lahu nikmatun zahiratun. Ketahuilah bahwasanya disunahkan, dicintai bagi mereka yang mendapatkan nikmat yang baru. Ya, ada nikmat yang baru. Kalau nikmat setiap hari kita dapat nikmat ya, sehat juga nikmat. Ya, sehat juga nikmat, ada rumah ini juga nikmat. Ya, dan seterusnya, ini nikmat. Tapi ini nikmat yang baru yang kita anggap besar. Ya, kita anggap besar yang tiba-tiba Allah berikan kepada kita yang nampak, ya awin dapat au nikmatun zahiratun, atau terangkatnya darinya nikmat juga yang musibah yang nampak, ya ayasjuda syukran lillah, untuk syukur kepada Allah. Maka kita sujud ya dan bersyukur kepada Allah, wa ayyahmadallah taala, dan hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala dalam sujud tersebut, wasni alaihi ya, dan menyanjungnya ya bima huwa ahluhu, karena Allah berhak untuk kita sanjung dan puji. Wal ahaditsu fi hadza katsiratun masyhurah, kata beliau mengatakan, dan hadis-hadis tentang ini sangat banyak. Maka ma'asyiral muslimin Allah, ya ini salah satu sunnah. Ya, kira-kira nih dalam waktu dekat ada nikmat apa nih? Ibu-ibu, bapak-bapak, maka ketika nikmat itu datang, kita sujud syukur kepada Allah, bersujud, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis atau dalil yang dibawakan oleh muallif di sini, ya. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, ya, dengan beberapa syahidnya. Di mana dari Abi Bakar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasuruhu kharra sajidan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau kedatangan sesuatu yang menggembirakan dia langsung sujud. Masya Allah. Kharra sajidan, dia langsung sujud. Ya. Naam. Kemudian juga Abdurrahman bin Auf bercerita radhiyallahu taala anhu, qala sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atala sujud. Suatu saat Abdurrahman bin Auf pernah menyaksikan Nabi sujud dan dia panjang sujudnya. Summa rafa'a ra'sah. Lalu dia pun angkat kepalanya. Wa qala inna Jibril, lalu Nabi mengatakan, mengabarkan kenapa dia sujud. Inna Jibril atani fabassarani fasajadtu lahu lillahi syukra. Ya, maka beliau mengatakan sungguhnya Jibril baru saja datang kepadaku, memberikan kabar gembira kepadaku, maka aku yaitu lakukan sujud kepada Allah sebagai tanda syukur. Allahu Akbar. Jadi sujud ini disebut sujud apa? Sujud syukur. Jadi syukur itu, ma'asyal muslimah, rangkaiannya satu di hati, ya, dengan kita yakin tidak ada nikmat kecuali dari Allah. Seluruh nikmat hanya dari Allah. Alhamdulillah. Sehingga semua pujian kembali kepada Allah. Ya, nikmat sehat, nikmat rezeki, ya, nikmat ada keturunan, suami, rumah, ada kendaraan, ya, ada usaha, ada rezeki. Ya, semuanya dari Allah. Semuanya adalah dari Allah. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard, la ilaha illa huwa. Apakah ada pencipta selain Allah yang bisa memberikan rezeki dari langit dan bumi? Tidak ada. Ya, makanya fabtagu indallahi rizqa, carilah rezeki hanya dari Allah. Carilah rezeki dari Allah. Tidak ada satupun yang di alam semesta ini yang bisa memberikan manfaat atau menolak manfaat dari kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinkan
Jangan sampai menyandarkan. Makanya di antara perkataan syirik, ya, seseorang mengatakan, waduh, kalau tidak ada misalkan kalau tidak ada bodrek tadi malam, mati aku. Ya, kalau tidak ada dokter tadi malam, waduh, lewat istriku. Kalau tidak ada satpam tadi malam, waduh, habis rumahku kemasukan rampok. La. Katakan alhamdulillah. Alhamdulillah dengan sebab dokter fulan atau obat fulan atau ada satpam tadi malam. Alhamdulillah. Kembalikan kepada Allah. Yakinkan. Ya, jangan sampai kita yaitu dengan hati kita, ya, jangan sampai hati kita menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Yang kedua, dengan lisan kita. Ya. Yang kedua, dengan lisan kita. Ya, kita bersyukur dengan lisan kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi senantiasa memuji Allah SWT. Alhamdulillah. Bahkan Al-Quran diawali dengan suratul Fatihah yang di awalnya subhanallah dimulai dengan alhamdulillah. Ya, yang ketiga, syukur dengan anggota badan. Ya, syukur dengan anggota badan. Allah katakan i'malu ala Dawud syukra. Hai keluarga Daud, ya beramalah kalian sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dan amal ini terbagi dua. Amal yang berkaitan dengan syukur terbagi dua. Yang pertama, seluruh amalan ibadah itu sebagai tanda syukur. Makanya orang yang dikategorikan kufur ketika dia mendapatkan nikmat, dia tidak taat kepada Allah, tidak sujud, tidak ruku, ya, tidak berpuasa, tidak berinfak dan seterusnya, maka dia kufur. Ya, makanya Nabi SAW ketika beliau salat malam sampai bengkak tatafattara qadamah, sampai bengkak kakinya, lalu ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, wahai suamiku, wahai utusan Allah, bukankah engkau telah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Ya, maka Nabi SAW menjawab kepada Aisyah, ya Aisyah, afala tuhibbu an akuna abdan syakura? Apakah kau tidak ingin aku menjadi hamba yang bersyukur? Allahu Akbar. Lihat, dengan syukurnya semakin kuat ibadah Nabi. Jangan tanya yang wajibnya. Kakinya sampai bengkak dengan qiyamul lailnya. Allahu Akbar. Ya, yang kedua, yaitu sujud dengan anggota badan dengan kita sunnah sujud syukur. Sunnah sujud syukur, tapi kembali sekali lagi ketika inda tajaddudun ni'am al-zahirati, ya ketika ya ada nikmat yang baru yang nampak dan nikmat yang kita anggap besar, ya walaupun tidak ada nikmat Allah yang kecil. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, nah ini disunahkan sujud syukur. Naam. Oleh karena itu datang juga dari perbuatan sahabat. Ya, di mana dahulu ya ketika kita di zaman Nabi SAW, ya, ketika ada 3 sahabat, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, 3 sahabat yang ya tidak ikut perang Tabuk. Ya, dengan alasan ya subhanallah ijtihad mereka. Maka mereka dihajar oleh Nabi SAW selama 1 bulan, dihajar, ya ditinggalkan, tidak diucapkan salam, bahkan istrinya pun diperintahkan pulang, bahkan anak dan seluruh manusia diperintahkan untuk menghajarnya. Ya, salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, subhanallah, ya, sampai dunia ini terasa sempit. Ya, karena tidak ada yang ngajak bicara, tidak ada yang komunikasinya, dihajar oleh Nabi SAW. Nah, panjang ceritanya, ya, sehingga sampai satu saat setelah 1 bulan datanglah karena kesabaran ya para sahabat yang dihajar tersebut, salah satunya Ka'ab bin Malik. Ya, kesabaran mereka, bahkan ditawari oleh orang-orang Romawi untuk bergabung dengan mereka karena engkau sedang ditinggalkan oleh kaummu, oleh nabimu, tapi bersabar, ya. Ka'ab bin Malik bersabar, ya. Maka subhanallah ketika sudah sampai 1 bulan, lalu akhirnya datanglah pengampunan dari Allah SWT. Lalu ya dalam kisah taubatnya di sini, qala fi qissati taubatihi faqala sami'tu sautu sarihin. Ka'ab bin Malik mendengar suara yang teriakan suara. Fa'aufa ala jabil si'in bi ala sautihi, di atas gunung dengan kuat suara itu terdengar, ya Ka'ab bin Malik absir wahai Ka'ab bin Malik, kabar gembira, engkau Allah telah menerima taubatmu, Allah telah memberikan engkau taubat. Fakharartu sajidan, maka Ka'ab bin Malik mengatakan, aku langsung sujud kepada Allah. Langsung sujud kepada Allah SWT. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan
bahwasanya dalam dalam kisah Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain, ya, fi sujudi Ka'b hina sami'a sautal mubasyir, ya, kata Ibnu Qayyim bahwa dalam sujudnya Ka'ab bin Malik ketika mendengarkan ada kabar gembira, suara yang memberikan kabar gembira, ini dalilun zahir anna tilka kanat adatus sahabah. Ini menandakan dalil yang nampak itu kebiasaan para sahabat, wa yasujudu syukri 'inda ni'amil mutajaddid, ya, yaitu sujud syukur ketika ada nikmat yang baru, bukan nikmat yang biasa yang kita terima, tapi nikmat yang baru, ya, wan niqamil mundafi'ah, dan nikmat atau ujian dan bencana dan musibah yang ya tertolak atau yang terangkat. Naam, kalau Ibnu Hajar juga mengatakan fiha masyru'iyati sujudi syukur, yaitu di dalamnya terdapat disyaratkan sujud syukur. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan sujud syukur ini, wallahu taala alam, ya. Pertama, tentunya sujud ini dilakukan satu inda tajadun ni'am adh-dhahirah. Ketika ada nikmat baru yang nampak. Ya, bukan nikmat-nikmat yang biasa setiap hari kita terima lah. Setiap hari kita bisa menghirup udara segar, itu juga nikmat. Setiap hari kita bisa memandang juga nikmat, bisa mendengar nikmat. Ada makan pagi, makan sore, makan siang, nikmat. Ada keluarga, ada anak, ini nikmat. Ada rumah, itu nikmat. Itu nikmat yang biasa kita terima, yang wajib kita syukuri. Tapi untuk sujud syukur, ma'asyal ikhwah, jamaah sekalian, yaitu ketika nikmat baru yang ya kita anggap besar, yang nampak dan kita anggap besar. Maka oleh karena itu mohon maaf sekali, ya, sebuah kesalahan, ya, atau berlebihan dan tidak didukung dengan dalil dan cahaya Allah dan Rasulnya adalah sebagian kaum muslimin melakukan sujud syukur setelah sholat. Assalamualaikum, lalu dia zikir, sebelum dia beranjak dia sujud dulu. Mas sujud apa mas? Sujud syukur lah. Ya, tidak begitu prakteknya. Maka ini sesuatu yang Nabi tidak contohkan. Sementara amalan yang tidak Nabi contohkan, hati-hati. Ya, bukan hanya tidak diterima, bahkan bisa jadi dosa karena kita sok tahu, ya, lebih mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Siapa yang beramal tidak ada perintahnya dari maka ditolak. Yang kedua, ma'asyar muslimin, sujud syukur tidak mesti punya wudu yang sahih. Sujud syukur tidak mesti harus berwudu. Ya, contoh Bu, misalkan, ya, jamaah sekalian, kita sedang di jalan atau di kapal gitu ya, di kapal laut, tadinya ombak terombang-ambing, tiba-tiba kembali tenang ombaknya. Kita sujud syukur, tidak mesti wudu. Yang sahih tidak mesti dalam keadaan wudu. Yang ketiga, sujud syukur dilakukan sekali, tidak seperti sujud, ya, salat 2 kali kita lakukan lah, ya, sekali. Ya, sujud syukur dilakukan sekali, gitu. Tidak seperti salat dalam 1 rakaat 2 kali sujud, tidak. Ya. Bahkan yang sahih sujud syukur tidak mesti menghadap kiblat yang sahih. Ya. Walaupun utamanya tentunya menghadap kiblat, ya. Karena ini bukan salat. Maka sujud, dan sujud ini hanya kepada Allah tentunya, ya. Maka wallahu alam, yang sahih tidak mesti tidak diwajibkan untuk ke arah kiblat, namun utamanya tentunya ke kiblat. Termasuk juga tidak ada istilah waktu larangan. Kalau salat kan ada waktu sujud, untuk salat ada larangan, ya. Namun setelah subuh kita dilarang. Ketika matahari di atas persis kepala kita dilarang. Ketika yaitu kita dalam keadaan ketika mau tenggelam mata kita dilarang. Adapun sujud syukur kapan saja, ya, waktunya tidak ada masalah untuk kita lakukan. Barakallahu fikum. Lalu apa yang dibaca, Ustaz? Yang dibaca bebas. Ya, boleh kata Allah mengatakan membaca subhana rabbiyal a'la. Ya, lalu setelah itu kita memuji Allah, alhamdulillah. Ya, di sini Naam. Ya, sebagaimana Syekh Utsaimin mengatakan, ya, summa yakhiru sajidan wa yad'u ba'da qawlihi subhana rabbiyal a'la. Ya, dia sujud lalu dia berdoa setelah mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Jadi boleh subhana rabbiyal a'la, kemudian
memuji Allah dengan pujian-pujian alhamdulillah atau rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Allahumma lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulk. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma lakal hamd. Kalau bisa sambil menangis kita kepada Allah sebagai bentuk syukur kita, dan syukur ini subhanallah ma'asyiral muslimin, ada janji Allah la in syakartum la azidannakum. Bila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita, dan bila kita kufur maka Allah akan adab Allah sangat pedih. Ya wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur sebetulnya syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Itu yang berkaitan dengan sujud syukur, maka jadikanlah ini sebagian kebiasaan sunnah dan adab bagi kita, dan ini disunahkan ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan nikmat kita bersyukur. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masalah yang kedua dalam bab ini al-mas'alatu tis'un, masalah yang ke-90 dari pembahasan ini adalah pembahasan kedua. Naam. Itu bagi yang bab yang sebelumnya bagi yang mendapatkan nikmat, dia sujud syukur. Bagaimana bagi orang lain yang melihat saudaranya mendapatkan nikmat? Nah, ini penting. Kalau tadi yang mendapatkan nikmat, sekarang ibu melihat tetangga, teman pengajian, Masya Allah, dia dapat nikmat besar. Dapat anak, atau baru selesai rumahnya selesai. Dapat gaji naik gitu ya, atau suaminya sehat dari sakit, atau anaknya lulus ujian, mendapatkan beasiswa dan seterusnya, maka tahni'atu man tajaddadat lahu ni'mah diniyah atau dunyawiyah, yaitu disunahkan kita mengucapkan tahniah selamat, mengucapkan selamat, ucapan tahniah selamat bagi orang yang mendapatkan nikmat baru, baik itu nikmatnya berupa dunyawiyah, diniyah agama, atau baru atau duniawi. Contoh nikmat agama saya sebutkan tadi, atau misalkan Masya Allah tahun ini ibu berangkat haji, Masya Allah, atau nanti Ramadan, Masya Allah usai Ramadan 30 hari, nikmat agama, atau nikmat Masya Allah tadinya ibunya kafir, atau saudaranya kafir, tiba-tiba dia memeluk Islam, itu nikmat agama. Atau nikmat dunia seperti yang kita sebutkan, orang saudara kita yang baru dapat keturunan, Masya Allah disunahkan kita memberikan tahniah, mendapatkan keturunan, atau misalkan diterima di pekerjaannya dengan gaji yang cukup, atau sehat badannya setelah sakit, atau baru saja menikah, bahkan ada tahniah khusus, barakallahu barakalaik, barakallahu lak wa barakalaik wa jama'a bainakum fi khair. Ini sunnah, Bu, itu ikhwan, ini sunnah memberikan tahniah bagi orang yang kepada orang yang mendapatkan nikmat. Dan ini sekaligus ma'asyiral muslimin sebagai obat. Karena tidak semua, obat apa Ustaz? Yaitu obat dari penyakit yang dahsyat, busuk dan buruk. Penyakit iblis, di mana tidak suka Adam ada di mana? Adam ada di surga. Dan penyakit orang-orang Yahudi dan Nasrani, penyakit orang kafir tidak suka, yaitu Nabi diutus dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel, yaitu yang disebut dengan penyakit hasad. Penyakit hasad. Ibu-ibu, jamaah sekalian, para ikhwah, mau cek hasad tidak? Diagnosa hasad itu gampang. Yaitu lihat saja bagaimana kondisi hati kita ketika melihat saudara kita di atas nikmat atau dapat nikmat baru. Bagaimana kondisi hati kita ketika mendengar saudara kita dapat nikmat baru? Kira-kira gimana? Kalau dia berbingar-bingar, dia doakan, bahkan dia ucapkan selamat akhi, Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu lak, semoga Allah berkahi hartamu, keturunanmu. Maka Masya Allah, maka orang tersebut berarti hatinya bersih. Bersih dari penyakit yang dahsyat namanya hasad.
Taib. Tapi kalau sebaliknya, ya, tatkala kita mendengar saudara kita dapat nikmat, hati kita tidak nyaman. Ya, walaupun belum terucap, apalagi sampai terucap. Ya, apalagi sampai berusaha ingin menghilangkan nikmat saudaranya tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini hasad. Hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan, yaitu memakan kayu bakar yang kering. Ya, subhanallah. Ya, ini hasad, ya, dosa besar. Maka, nah, di antaranya adalah kita disunahkan tahniah, ya, memberikan selamat, ya, kepada seseorang mendapatkan nikmat yang baru. Al-Imam Bukhari, ya, dalam sahihnya begitu oleh Imam Muslim, dalam cerita Ka'ab tadi, Ka'ab bin Malik yang kita jelaskan kemarin, di mana Ka'ab diterima tobatnya setelah dihajar selama 1 bulan, ya, gara-gara Ka'ab tidak ikut itu perang Tabuk, ya. Taib, maka ketika didengar bahwasanya Allah telah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik, ya, Allah telah membebaskan Ka'ab bin Malik dari dosanya yang telah membelenggunya, bahkan dari kembali para nabi dan para sahabat kembali berinteraksi dengannya, maka diceritakan faqama ilayya Talha, kata Ka'ab, faqama ilayya Talha ibnu Ubaidillah yuharwil hatta safahani wa hannani. Ya, subhanallah, tiba-tiba salah seorang sahabat namanya Talha bin Ubaidillah tugas datang sambil sedikit berlari, berjalan cepat kepadaku, dan dia menjabat tanganku, dan dia pun memberikan selamat kepadaku, selamat, ya, atas engkau telah diterima tobatnya, ya, dan seterusnya, ucapan selamat dengan bahasa kita. Maka ini kata Imam Ibnu Qayyim fi dalilun ala istihbabi tahni'ati man tajaddadat lahu ni'matun diniyatun, ya, na'am, bahwa ini dalil, ya, akan disunahkan memberikan, yaitu selamat, ucapan selamat kepada yang kepada yang mendapatkan nikmat yang baru, ya, baik nikmat agama atau nikmat dunia, ya. Wa huwa jaizun liman tajaddadat lahu nikmatun dunyawiyah. Ini juga dibolehkan bagi yang mendapatkan nikmat, yaitu sifatnya dunia, ya. Semoga Allah berkahi engkau, semoga Allah berikan engkau anak yang saleh, rezeki yang luas, semoga istrimu berkah, dan seterusnya. Ya, ada orang baru dapat rumah, selesai bikin rumah, selamat, ya, dengan bahasa kita, barakallahu fiik, ya, semoga Allah berkahi engkau, berkahi rumahmu, semoga Allah jaga engkau, dan seterusnya. Ucapan-ucapan selamat ini subhanallah dianjurkan, disunnahkan, dan ini juga bisa membuat saling cinta, saling dekat, ya, kedekatan tersendiri. Senang orang diucapkan selamat oleh kita, ya, dan ini adalah sunnah. Maka ma'asyar muslimin, yang mendapatkan nikmat bersyukur, yang melihat saudaranya di atas nikmat, maka dia memberikan, yaitu ucapan selamat. Biasakannya, selamat Ustaz, selamat Bu, ya, atas lahirnya putra yang kedua, ya, selamat, ya, atas mendapatkan nikmat yang baru, dan seterusnya. Maka kita ucapan-ucapan selamat tersebut itu sunnah. Bahkan tadi ada yang lafadznya diajarkan Nabi oleh Allah, oleh Nabi langsung. Contoh ketika orang baru saja menikah, maka ucapan selamatnya gimana? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, subhanallah. Begitu ketika mendapatkan mendapatkan keturunan, ya, barakallahu fi mahubin lak, ya, wa syakartal wahib warzikta birrah. Ya, semoga Allah berikan keberkahan kepada. Lagi ada ulfah, ada, yaitu kedekatan tersendiri, boleh. Allah katakan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Ya, dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Maka boleh kita bercerita dengan nikmat kita, tapi ingat betul-betul dengan hati yang bersih. Jangan sampai kita bercerita nikmat karena kita ingin menyombongkan diri, menampakkan diri. Aku nih kaya, aku nih banyak anak, aku nih begini dan begitu. Lah, ya. Dan juga diperhatikan juga, maaf, tidak semua orang, ya, ketika kita ceritakan nikmat senang. Maka juga kita pilih-pilih juga, ya.
Jadi ada orang justru malah kita kalau ceritakan nikmat kita, dia malah panas dingin. Ya, malah dia sakit. Kenapa? Karena dia tidak suka dengan kita. Ya, adapun kan ada orang, naudzubillah ya, di dalam muamalah kita ada orang yang senang dengan kita, sahabat karib, masya Allah ya. Ada yang tidak suka dengan kita. Ya, maka barangkali ya mungkin kita perlu hati-hati, jangan sampai kita menambah keburukan orang yang tidak suka dengan kita dengan mendengar nikmat kita, dia semakin benci dengan kita. Naudzubillah. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, termasuk juga kalau di Indonesia kita sering dengar istilah tasyakuran. Dapat rumah bersyukur, ngumpulin orang makan-makan. Ya. Gitu. Akikah dapat anak bersyukur, ngumpulin ngumpulin tetangga-tetangga, menyembelih kambing, makan-makan. Lulus ya, misalkan lulus kuliah atau dapat pekerjaan, masya Allah dia tasyakur. Kira-kira boleh enggak tuh seperti itu? Naam, boleh tidak? Ini budaya ya, ini adat Indonesia. Apa-apa tasyakuran. Ya. Besar saya bikin rumah, ya, dapat anak, kemudian lulus ujian, ya, dapat pekerjaan dan seterusnya. Dia tasyakuran, dia undang teman-temannya, saudaranya, tetangganya makan-makan. Boleh tidak? Insya Allah ini termasuk yang boleh. Tapi dengan syarat, ya, tidak ada ritual ibadah dan agama di sana. Ya, dengan syarat sekedar makan-makan. Ya, sedangkan makan-makan, kemudian bergembira bersama, menyampaikan aku dapat nikmat dari Allah SWT, ini dibolehkan. Ya, ini insya Allah doakan, ini budaya yang tidak terlarang dan tidak ada hubungan dengan agama. Ya, adapun bila di sana dibacakan ayat-ayat tertentu, zikir tertentu, kemudian doa bersama dan seterusnya, ini butuh dalil. Ya, kalau sudah dikaitkan dengan agama, ada ritual agama, maka ini dibutuhkan dalil. Ini dibutuhkan dalil. Maka ma'asyar muslimullah, boleh ya sekedar kita mengumpulkan orang ya untuk dalam rangka ya kita syukur kepada Allah SWT, maka ini dibolehkan. Barakallahu fikum ma'asyar muslimin rahimakumullah. Sedikit lagi barangkali bab selanjutnya, al-mas'alatul hadiyatu wa tis'un, masalah yang ke-91. Ya. Masalah yang ke-91. Baik. Adalah salatul raq'ataini ya inda taubah minadz-dzanab. Oh. Ya. Naam, di antara sunnah yang barangkali banyak orang mulai tinggalkan adalah salat 2 rakaat ketika taubat dari dosa. Ini mungkin dalam kitab-kitab fikih para ulama disebut dengan salat taubat. Salat taubat, salat sunnah taubat. Ya. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, ya, salat ini salat yang dilakukan disunahkan, ya. Salat yang dilakukan ketika kalau tadi nikmat yang baru, sekarang ada dosa baru kita lakukan. Bukan dosa-dosa yang lama, tidak. Ya, dosa baru. Qadarullah tadi malam misalkan melakukan perbuatan maksiat. Qadarullah tadi kemarin ya aku menghardik orang tua. Qadarullah kemarin naudzubillah ada makanan haram yang aku makan. Dosa-dosa besar yang lain. Ya, baru saja kita bertobat dari dosa besar tersebut baru. Ya, maka subhanallah, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Naam, di sini ada salah satu sunnah di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis Ali bin Abi Thalib dari jalan Abu Bakar Siddiq juga, bahwa Nabi SAW mengatakan, "Ma min rajulin yadnimu dhanban summa yaqumu fayatatahhar." Tidaklah seseorang melakukan satu dosa lalu dia bersuci, summa yusalli, lalu dia salat. Wa fi riwayatin raq'atain, dia lakukan 2 rakaat. Summa astaghfirullah illa ghafarallahu lah, lalu setelah itu dia beristighfar kepada Allah kecuali Allah ampuni. Lalu Nabi mengatakan, membacakan ayat dalam surat Al-Imran ayat 125, Nabi katakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim." Mereka orang yang melakukan fahisyah, perbuatan keji, maka mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mereka minta ampun kepada Allah. Hadis ini diperselisihkan para ulama, namun wallahu taala alam, ya, tidak sedikit ya dari mereka yang menghasankannya. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, wa qad dzakarna
turuqahu wal kalamu alaihi mustaqsa fi musnad Abi Bakar. Kami telah jelaskan jalan hadis ini dan kami telah rincikan dalam musnad Abu Bakar. Wa bil jumlah fahuwa hadisun hasan. Secara umum maka hadis ini hadis hasan. Ya, kemudian Ibnu Adi fil Kamil mengatakan, Ibnu Adi mengatakan dalam kitabnya Al-Kamil, hadal hadis tariquhu hasan. Hadis ini jalannya hasan wa arju an yakuna sahihan, dan aku berharap hadisnya sahih. Maka ini salat taubat. Yang dikenal dengan salat yaitu taubat. Yang dikenal dengan salat taubat, ya. Tapi ingat ketika tajadudun nikmah, ketika baru saja terjadi melakukan dosa, ya, maka kita sholat taubat. Kita sholat 2 rakaat kapan saja, siang ataupun malam, ya. Kita sholat wudu, lalu kita melakukan 2 rakaat, lalu kita 2 rakaat seperti biasa, lalu setelah kita beristighfar kepada Allah SWT. Ini disebut sholat taubah, disunahkan. Tapi ingat, ketika tajaddudi adzunub, dosa yang baru, bukan dosa yang lama, ya. Dan kita sudah sholat barangkali sebelumnya, maka ma'asyar muslim Allah, oleh karenanya, ada sebagian ya melakukan sholat sunnah taubat ini setiap malam, ya, sebelum atau setelah tahajud. Dia tambah 2 rakaat. Sholat apa nih? Aku sholat taubat. Lah. Betul, sholat sunnah taubat itu ada sunnahnya. Tapi kalau dilakukan setiap malam, padahal tidak ada dosa baru yang dia lakukan, ya, namun dosa-dosa lama, maka ini tidak ada sunnah. Mendawamkan salat sunnah taubat setiap malam, atau setiap malam Jumat, atau setiap waktu tertentu, ini termasuk sesuatu yang tidak berdalil, ya. Yang ada dalilnya betul adalah salat taubat ketika tajaddud adzunub, ya, yaitu dosa yang baru. Nah, ini berkaitan dengan salat taubat, dilakukan lalu kita beristighfar dan berdoa kepada Allah sebagaimana hadis yang tadi. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, dia salat dan kita beristighfar. Dan memang subhanallah, taubat ini merupakan kewajiban kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala At-Tawwab. Jangan pernah merasa putus asa dengan dosa-dosa kita. Walaupun kita senantiasa berusaha, tapi memang kondusif manusia melakukan dosa. Tapi kata Nabi, Allah katakan, kulli ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hamba yang melampaui batas, ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah mengampuni dosa kita semuanya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, tobatlah kepada dengan taubat yang sebenarnya, ya, dengan syarat tobatnya tentunya, ya, yang syarat ini wajib yang adanya. Kemudian syarat tobat yang pertama adalah huzn, sedih, merasa sedih dengan dosa yang kita lakukan. Yang kedua yaitu al-iqla, copot dosa yang kita lakukan. Yang ketiga al-azm, bertekad kuat untuk tidak kembali, ya. Maka itu syaratnya. Dan kalau dengan adab-adab, maka kita minta halalkan. Ustaz, saya sudah melakukan 3 syarat dan 4 syarat itu, tapi qadarullah setahun kemudian saya lakukan lagi, sudah tobat lagi. Nah, lakukan tobat lagi. Yang penting jangan diprogram, ya, jangan diprogram. Saya tobat dulu, nanti tahun depan lagi. Nah, ya, adapun seperti itu namanya tobat sambal, ya, sambal tambah terasi. Maka tidak boleh, ya, tidak dibolehkan. Nabi betul-betul jujur tobat, lalu qadarullah kita lakukan, kita tobat lagi. Nah, itu yang wajib. Nah, yang sunnah adalah, kemudian kita tambahkan dengan sunnah itu sholat taubat, sholat sunnah taubat. Namun sekali lagi, sholat sunnah taubat ini sholat kondisional. Ketika ada dosa yang baru, bukan sholat yang dilakukan, ya, yaitu berulang-ulang di waktu yang ditentukan, seperti setiap malam atau malam Jumat, maka ini beda. Satu lagi, mohon maaf, pembahasan al-mas'alah tsaniyatu wa tis'un, yang ke-92 adalah at-tasadduq inda taubah. Allahu akbar. Ya, yaitu bersedekah ketika taubat. Bersedekah, ya, dianjurkan, disunahkan sedekah. Ya, sedekah ini sebagaimana kata Nabi, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa memadamkan dosa, kama tudfi'ul ma'an nar, sebagaimana air juga bisa memadamkan api. Maka ma'asyar muslimin, ketika kita berdosa, ya, melakukan dosa, ya, dosa yang baru khususnya, na'udzubillah, misalkan tadi malam kita melakukan dosa, kemarin kita misalkan, ya, memukul saudara kita, atau kemarin kita menghardik anak kita, kemarin kita nusuz dengan suami kita, kemarin kita durhaka kepada orang tua kita,
Maka kita bertobat, kita menangis. Dan kita sholat taubat. Lalu kita juga bersedekah. Ya, kita bersedekah. Maka masa muslimin kamullah, namun tentunya ini tidak bisa dijadikan dalil oleh sebagian kelompok yang membayar dosa dengan, jadi artinya gini, dia bayar dosa, tebus dosa istilahnya, tebus dosa dengan uang lah. Ya, dia tidak bertobat, lalu dia tebusin dosa, terus bahkan ada harganya. Dosa ini harganya begini, dosa itu ada harganya begitu. Lalu sedekahnya ditentukan harus sekian persen dari harta atau dari penghasilan. Nah, ini juga bid'ah, tidak benar. Ya, sedekah yang dimaksud di sini sedekah biasa. Ya, sedekah biasa tanpa ditentukan waktunya, jumlahnya, dan betul-betul dari harta kita dengan hati yang, yaitu hati yang bersih. Sedekah sebenarnya biasa. Ya, dan tidak juga wajib. Ini sunnah. Karena tidak ada yang wajib tentang harta kita kecuali zakat. Ya, kecuali zakat. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, masih dalam kisah Ka'ab bin Malik. Banyak kan, subhanallah. Kisah Ka'ab bin Malik ini, coba nanti ibu-ibu ya kembali buka bagaimana kisah diterima tobat Ka'ab bin Malik setelah dihajar, ya, ditinggalkan oleh Nabi dan sahabat, bahkan istri dan anaknya. Ya, dia sendirian, yaitu tidak diajak bicara ya oleh manusia. Lalu setelah dia diterima taubatnya, dia datang kepada Nabi, faqultu ya Rasul inna min taubati an khali'a min mali shadaqatan ila wa rasuli. Di antara ya Rasulullah taubatku, aku lepaskan beberapa hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Faqala Nabi SAW, amsik alaika ba'da malik fa huwa khairun. Kata Nabi, pegang sebagian hartamu, silakan sebagian kalau mau disedekahkan, itu lebih baik. Maksudnya tidak semuanya disedekahkan. Nah, di sini ya Ibnu Qayyim mengatakan wa qaulu Malik wa qaulu Ka'ab ya Rasulullah inna min taubati an ana khali'a min mali, di antara tobatku aku keluarkan dari sebagian dari hartaku, dalilun ala istibabi shadaqah inda taubah. Ini dalil akan disunahkannya sedekah, berinfak ketika kita bertobat dengan sesuatu yang kita mampu dari harta. Ibnu Hajar juga mengatakan wastihbabu shadaqah inda taubah. Dalam kisah ini ada disunahkan sedekah ketika bertaubat. Ya, na'am. Na'am, ma'asyari ikhwanakumullah. Nah, ini di antara yang sunnah. Jadi, ketika kita taubat, selain kita disunahkan sujud sahwi, salat taubah, juga disunahkan kita bersedekah dengan sesuai dengan kemampuan kita. Barakallahu fikum. Na'am. Mungkin mohon maaf ya, satu pembahasan lagi karena ini bersambung ya, yaitu tadi ya jelas ya. Jadi adanya sedekah. Karena sedekah itu kata Nabi tadi apa? Memadamkan dosa sebagaimana yaitu api memadamkan air, memadamkan api. Taib. Masyaallah ikhwanakumullah. Satu pembahasan lagi yaitu doa jami'us shadaqat liman ata bi shadaqati malih. Ya, mendoakan orang yang bersedekah kepada kita berupa harta ya. Baik sedekah wajib atau sunnah. Jadi ada orang memberikan zakatnya ke kita atau dia memberikan infak sama kita. Ya, maka di sini khususnya ketika dia memberikan zakat yang wajib, tapi tidak mesti zakat, dia sedekah atau infak kepada kita. Tadi yang berinfak, ya, tadi yang berinfak, entah karena dia berinfak, ya, infak sunnah atau karena taubat atau yang lain sebagainya. Nah, bagi kita yang menerima sedekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, ya, na'am, di dalam Al-Quran Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah dari harta mereka sedekah. Nah, ini kewajiban pemerintah ya, atau yang ditugaskannya untuk mengumpulkan ya zakat. Ya, jalbu zakat min ar-ra'iyah, dari rakyat. Subhanallah, yang wajib oleh pemerintah dilakukan itu menarik zakat. Mohon maaf ya, bukan pajak yang sekarang yang menjadi wajib bagi rakyat lah. Upeti itu hanya untuk orang non muslim. Ya, orang kafir, Yahudi dan Nasrani yang tinggal di negeri Islam itu wajib dicabut upetinya. Maksudnya wajib diambil upetinya, pajaknya. Nah, ini kita ini muslim tapi kena upeti. Ya, ini
Gimana ya? Muslim tapi kena upeti. Lah, muslim itu tidak ada harta yang wajib dan boleh dan halal untuk diambil dari seorang muslim kecuali zakat. Kecuali zakat. Maka selain itu haram untuk kita ambil harta mereka. Ya, haram untuk kita, kecuali dalam keadaan darurat, dan darurat nanti itu ada pembahasannya. Ya, pemerintah kapan boleh mengambil selain zakat dari rakyatnya ketika darurat dan sangat darurat. Adapun untuk memperkaya diri, memperkaya negeri dengan mengambil harta selain zakat dari rakyat, maka ini disebut maks. Ya, maks itu pajak, ya, dan pengambilan secara paksa itu tidak halal. Ya, ini tidak halal. Kaum muslimin rahimakumullahu taala, ya, di sini Allah perintahkan dalam surat ini, wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Ya, doakanlah mereka. Ud'u lahum wastaghfir lahum. Mintakanlah ampun, mintakan ampun untuk mereka. Maka Nabi SAW dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari jalan Abdullah bin Abi Aufa, qala kana Rasulullah SAW idza atahu qaumun bi sadaqatihim. Nabi SAW kalau kedatangan kaum untuk membayar zakat mereka, maka Nabi mengatakan kepada mereka, Allahumma salli alaihim. Ya Allah, bersalawatlah kepada mereka. Ampunilah maksudnya. Ya, ampunilah mereka. Taib. Maka ketika itu ada Abu Aufa, fa'atahu Abi Aufa. Abu Aufa datang kepada Nabi memberikan sedekahnya. Maka Nabi mengatakan, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada, yaitu salawat Allah kepada makhluknya adalah istighfar. Ya. Dan ampunilah, ya, dan pujian Allah di hadapan para makhluknya, yaitu para malaikat. Allahumma salli ala Abi Aufa, ya Allah, yaitu bersalawatlah kepada Abu Aufa, ya, yaitu sahabat yang kala itu memberikan zakat. Ini sunnah, ya, ini sunnah, ya. Al-Imam Nawawi mengatakan, wa madhabuna ay masyhur madhabul ulama kafatan, madhab para ulama yang masyhur dan secara keseluruhan, anna doa li sahibi zakat sunnatun mustahabah walisa wajib. Doa untuk yang memberikan zakat atau sedekah kepada kita itu tidak sampai wajib, namun sunnah, ya. Walaupun ada yang mewajibkan seperti Al-Dhahiriyah mewajibkan. Bahkan Imam Syafi'i, ya, di sini dikatakan wastahabas Syafi'i fi sifat doa. Imam Syafi'i yang menyebutkan sifat doa, yaitu di antaranya doa adalah ajarakallahu fi ma'atait. Ajarakallahu fi ma'atait. Semoga Allah memberikan pahala kepadamu dari apa yang kau berikan kepadamu. Wa ja'alahu laka tahuran, dan semoga menjadi pembersih. Wa barakalaka fi ma'abqaita, dan semoga Allah berkait yang tersisa di sisimu. Sekali lagi, ajarakallah, semoga Allah memberikan pahala kepadamu fi ma'atait, dengan apa yang kau berikan. Wa ja'alahu laka tahuran, dan Allah jadikan bagimu sebagai pembersih. Wa ja'alahu laka tahuran, Allah jadikan bagimu sebagai pembersih. Wa barakalaka fi ma'abqait, dan Allah berkahi apa yang kau simpan untukmu. Barakallahu fikum, ya. Naam, minimal kita mengucapkan apa? Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Barakallahu fikum. Barangkali itu, ya, pembahasan kita di hari ini, ya, tentang beberapa sunnah. Berarti kita pelajari apa? Pertama sunnahnya apa? Sujud syukur, ya, dan sujud syukur tadi sudah kita jelaskan ketika ada tajadudun nikmah, bukan nikmat-nikmat yang senantiasa kita terima setiap hari. Ya, makanya sekali lagi sujud syukur setiap hari, ya, ini tidak ada sunnah, apalagi setiap sholat. Dan sujud syukur ini tidak mesti pakai wudu, dan tidak mesti menghadap kiblat, walaupun menghadap lebih utama, ya. Dan itu yang berkaitan dengan sujud syukur, dan tidak mesti, dan boleh di waktu-waktu terlarang. Kemudian yaitu kita memberikan ucapan selamat, ya, selamat taqabbalallahu minna minkum, misalkan setelah nanti salat puasa Ramadan kita ucapkan taqabbal, sunnah, dibolehkan, ya, mengucapkan selamat bagi yang mendapatkan nikmat. Ya, kemudian salatut taubah, ya, salat at-taubah itu bagi orang yang baru melakukan dosa besar, maka dia salat at-taubah 2 rakaat siang ataupun malam. Kemudian bersedekah ketika kita bertobat, ya, melakukan dosa, di antara yang mengurangi dosa kita, menghapus dosa kita lah kita bertobat. Kemudian
kita ucapkan, yaitu bagi orang yang memberikan sedekah atau zakat kepada kita, kita ucapkan Allahumma salli ala fulan, ya Allah bersalawat kepada si fulan, ya, atau tadi yang diajarkan Imam Syafi'i, ajarakallahu fi ma'atait, ya, dan seterusnya, dan minimal mengucapkan jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Semoga insyaallah apa yang telah kita sampaikan menjadi ya minimal murajaah, pengingat, ya, karena fadzakir fa inna, kalau bersama di pasar misalkan di depan orang, maka tetap kita harus tutup aurat. Naam. Naam. Ada pertanyaan lain, Ustaz? Cukup? Baik. Barakallahu fikum. Ya. Khalas?